Aturan yang kedua dari uang adalah punya pemikiran long term, yang jangka panjang. Manusia itu punya kebiasaan untuk cepat ya, mau dapat gratifikasi itu cepat. Pemikirannya short term, jangka pendek. Dia nggak punya pemikiran jangka panjang. Nah, filosofi kita dalam berpikir panjang ini justru yang bikin kita itu bisa bikin keputusan secara finansial yang rasional tentang uang kita. Ya, kita punya pemikiran long term itu akan jadi benefit yang sangat besar untuk kita. Nah, gue akan ambil contoh dengan salah satu negara yang gue suka, namanya Norway. Ya. Jadi kalau kalian tahu Norway itu dulu bukanlah negara yang kaya, tapi sekarang merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 1969 Norway itu ketemu minyak. Jadi kalau kalian tanya, Norway itu punya fund paling besar di dunia. Kalian tahu ya, Indonesia itu punya fund juga namanya Indonesia Investment Authority ya, INA ya. Fund Indonesia itu puluhan triliun. Kalian tahu Norway punya berapa? 1,62 triliun US dollar. Triliun US dollar. Gimana cara dia achieve seperti itu? Karena dia punya pemikiran long term. Di saat 1969 dia ketemu minyak, dia tahu bahwa minyak ini akan habis. Jadi karena dia mau jaga warganya, yang dilakukan Norway adalah dia ciptakan SWF ini. Fund ini diciptakan ya. Dikelola dengan sangat profesional. Jadi semua uang yang didapat dari minyak ya, itu ditabung di fund ini dan digulung terus menerus. Karena dia tahu ya, hitungan dia 50 tahun lagi minyaknya habis. Dia mau fund ini dana negara selamanya. Jadi dia bisa biayain negara dengan tarik 3% dari biaya ini semua. Negaranya bisa running ya, tanpa bahkan ada satu orang pun bayar pajak. Kalian bayangin, itu namanya long term thinking. Kalau dia minyak, dia bisa foya-foya sekarang. Bisa banget dia foya-foya sekarang. Tapi dia tahu dalam 50 tahun minyaknya akan habis. Jangan jadi seperti negara bodoh. Nggak punya kemauan untuk berpikir long term. Jadilah individual yang punya kemampuan long term thinking. Fund Norway ini sekarang punya 1% ya, bahkan di Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta ya. Di 1% mereka, masing-masing di perusahaan-perusahaan itu. Dia invest di 9.000 perusahaan. 70% diinvest di global equity. Dan sisanya ada di bonds. Jadi ini fund yang sangat prudent dan udah lama sekali dari 1969. Nah, punyalah long term thinking ini untuk kalian bisa ngambil keputusan yang baik.